Sabar narimo senajan lah ngono lho, angkatan laut tok loyo entek lautmu dicolong negara liya. Menteri kelautane tenggelamkan. Ngono lah kok pas-pasan. Baleni sabar narimo senajan. Oke, ibu-ibu harus sabar narimo senajan duite bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan penghasilannya bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan nek belanjani bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan tenagane bapak. Demikian pula bapak-bapak ya harus sabar narimo senajan masaane ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan servise ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan rupane ibu. Hidup yang paling nikmat itu kan hidup yang pas-pasan. Sampai Rasulullah berdoa, mendoakan umatnya agar diberikan rezeki yang kafafan. Kafafan itu artinya cukupan. Dalam bahasa lain cukupan itu kan pas-pasan. Paling enak pas-pasan. Pas kepingin tuku mobil, ono sing ngekei. Contohnya aku dikai Gosipul. Pas mobilku bobrok. Dikei tapi dicecil. Tapi kan pas kepingin ono ngonoku, pas kepingin bangun omah ono pas-pasan. Hidup yang paling nikmat itu hidup yang pas-pasan, dan hidup yang pas-pasan itu yang barokah. Jangan salah, barokah itu kan tidak harus banyak toh. Di antara cirinya apa? Mbora nyaut modelnya tidak ngomong. Menjadikan ketentraman jiwa, kedamaian batin. Itu yang barokah yang paling nikmat. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah Tuhanku, tempatkanlah aku dimanapun kapanpun pada posisi yang selalu Engkau berikan barokah, yang selalu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya dan terus bertambah kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Segala sesuatu yang paling nikmat, paling indah itu memang yang barokah. Halo? Ya benar, emang hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Pekerjaan yang paling baik itu ya pekerjaan yang barokah. Profesi yang paling bagus itu ya profesi yang barokah. Sampai keluarga yang paling bahagia itu juga keluarga yang barokah. Duit yang paling nikmat juga duit yang barokah. Dan itu enggak harus banyak, Bu. Banyak kalau enggak menjadikan ketentraman itu namanya enggak barokah. Dikit kalau menjadikan ketentraman dan kebahagiaan bermanfaat itu namanya barokah. Punya duit banyak 20 juta, tapi kalau enggak barokah, keluarga enggak tentrem. Duit 20 juta, tapi anak laki-lakinya kena narkoba. Anak perempuan hamil di luar nikah. Suami ngetengi tanggane. Istri perempuan yang mereknya C, cerewet, centil, ceninilan, celelean, celalaan, ceguk, cemburuan, curiganan, celandaan, cerongoan, celutak, lengkap. Mangane akeh turune betah ngileran ngorokan ngentutan sisan. Gak ada gunanya dan gak ada artinya duit banyak 20 juta. Coba sampean pilih di duit 20 juta tapi keluargane ndak tentrem. Karo di duit 50 juta tapi keluargane tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore pemirsa GTV. Hari ini kegiatan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan adalah Dzikir Akbar, yaitu dalam rangka kita mensyukuri apa yang telah kita terima selama ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga kita tetap di bawah naungan tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Artinya nilai orang itu jangan dari luarnya. Allah kan juga begitu dalam menilai hambanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Itu kok manggut-manggut itu udah ngerti artinya belum? Gayane karo artine ngene. Durung tak artekno ya aja ngene-ngene dhisik ta. Oh ya wis paham-paham wae. Ya wis gak usah tak artekno wis ana sing manggut-manggut soalnya. Maka mudah-mudahan semuanya sehat. Sehat itu penting. Rasulullah aja pesen salul afiyah ba'dal yakin. Kalian semua mintalah sehat setelah kalian punya iman. Karena orang iman sekuat dan sehebat apapun kalau nggak sehat, ibadahnya nggak bisa sempurna. Betul? Imannya hebat, imannya kuat tapi nggak sehat. Nggak iso haji, ngrik-ngriken. Iman hebat, kuat tapi nggak sehat. Ya nggak iso zakat, nggak kerja, nggak oleh duit, nggak oleh hasil. Apa sih kata dizakati? Iman hebat, kuat tapi nggak sehat. Nggak iso sholat tahajud. Maka sehat itu dibutuhkan dan diperlukan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan sehat itu yang sesungguhnya meliputi 5 hal. Fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Aku cek kayak wong rodok pinter ngono. Ngono kono sing ngelokno, iso ngono barang saiki jare. Ojo ngenyek wong Bojonegoro kon. Ngene-ngene iki saiki dadi ikone Bojonegoro. Wong Bojonegoro lunga nduk endi ae, atik ketemu wong terus kenalan, ditakoni, "Sampeyan ndi, Mas?" "Aku Bojonegoro." Pertanyaan berikutnya, "Sapane Pak Anwar Zahid?" Ngono. Ini modelmu kaya gak percaya diomongi. Ini serius iki. Ikon dan Bojonegoro dikenal dunia salah satunya ya karena punya Anwar Zahid. Diomongi kok. Jadi sehat itu meliputi 5 hal, fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Kenapa orang sakit? Ya karena 5 hal ini nggak balance, nggak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang itu soal spiritual. Padahal ini faktor terpenting kesehatan spiritualnya. Kalau yang 4 tadi udah sering diperhatiin orang. Tapi yang spiritual ini yang terpenting malah jarang diperhatikan. Asal kebutuhan spiritual kita terpenuhi dan tercukupi, insya Allah kita nggak akan sakit-sakitan. Karena penyakit apapun selama hatinya nggak diobati dulu, nggak disembuhkan dulu, nggak akan bisa sembuh. Takokno nang dokter-dokter nggak percaya. 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Ternyata yang bersumber dari makanan cuma 20%. Aku tahu persis soalnya diomongi dokter. Dokter bener ya aku yang ngono. Dokter bener iki. Jadi 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Yang dari makanan cuma 20%. Saya termasuk orang yang nggak setuju, Bu, Bapak, Mas, Mbak. Kalau ada orang sakit terus dikasih pantangan, gak boleh mangan iki, gak boleh mangan iko, gak boleh mangan ngene, gak boleh mangan ngono. Gak setuju aku. Lah apa sih mangan adek dibatasi? Wong aya pengajian nih arek-arek yang mangan nih roti. Gak kata batasi entek-entekno sak wadah-wadahe pisan ngumploken. Saya termasuk ndak setuju. Udah sakit mangane dibatasi sisan. Dalam Islam itu setahu saya nggak ada itu pantangan-pantangan seperti itu selama halalan thayyibah. Monggo, silahkan. Rasulullah juga nggak pernah batasi umatnya jangan makan ini, jangan makan itu selama itu halalan thayyibah. Sing gak oleh iku nek berlebihan, sing gak oleh iku lek kakean. Gelem gawe resepe Kanjeng Nabi dalam urusan Departemen Perbadokan. Dijamin nikmat, dijamin sehat. Apa resepnya Rasulullah? Soal makan itu gini, jangan makan sebelum
lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Mesti nikmat, mesti sehat. Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Lah kita kan enggak. Kita tuh belum lapar sudah makan, begitu makan pasti kekenyangan. Ya betul penggaweanmu mimil terus ngono. Maka sekali lagi nggak usah dibatasi, apalagi orang udah tua mangane kari tidik dibatasi sisan. Kadang nekani acara manten waya prasmanan, yang lanang katanya juga sate ditampil sampai sing wedok ojo iku penyakitmu iki lho. Kuanti katanya nyeduk kekil, tampil meneh, darah tinggi katanya mangan kekil. Kau oleh. Kuanti katanya nyeduk soto, apa itu? Ayo. Akhirnya sing lanang lemes, embuh. Sate ndak oleh, kekil ndak oleh, soto ndak oleh. Ini lucu kan? Dulu waktu masih muda nggak punya duit gak iso tuku. Lu saiki ono mangan gratis gak oleh. Ngenes kan? Akhirnya suami ini kena diabetes, kolesterol, darah tinggi. Bukan karena sate, bukan karena kekil, bukan karena soto. Tapi karena jengkel, muangkel ambek bojone. Iku sing dadekno penyakit. Makanya aja ate bates-batesi ta. Apalagi udah tua, butuh gizi. Maka harusnya disupport. Jangan dibatasi mangane ngono lho. Mangan enak kari jarang-jarang makanya diarani wong gerang, segere kari arang-arang. Ngono lho. Karunia Allah itu untuk disyukuri dan untuk dinikmati. La in syakartum la azidannakum. Itu artinya apa? Kalau kita dikasih anugerah dan kenikmatan sama Allah, syukuri, rasakan, maka akan aku tambah kenikmatan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup jangan hanya sibuk mencari sampai nggak sempat menikmati, rugi. Saya ulang, jangan hanya sibuk mencari tapi nggak sempat menikmati, rugi. Ada loh orang itu sibuk cari makan sampai nggak sempat makan sendiri. Ada penjual pecel, kadang saking klarisan yang ngeladeni pelanggan, ngeladeni uang, pecel entek tapi dia sendiri nggak sempat sarapan. Begitu selesai pecel habis, budal nang rumah sakit. Itu kan gara-gara sibuk cari makan tapi nggak sempet makan sendiri. Hei, sibuk cari dukungan, kepengen nyalon apa? Malah kadang-kadang mulus no dalane wong liya, rugi. Sibuk kerja dan kerja cari duit tapi nggak sempat menikmati hasil dari pekerjaan itu, rugi. Makanya kalau duitnya banyak daftar haji, berangkat ke umroh, ngono lho, cek iso nikmati. Urip pisan gak duwe pengalaman luar negeri, bro. Urip pisane gak tau numpak pesawat, urip pisan gak tau uruh pramugari. Romo wong jembure ngono. Hidup ini dinikmati. Mohon maaf, jamaah sekalian, saya geser ke sebelah sini. Yang sebelah sana mohon maaf banget. Jujur mulai dulu saya nggak pernah tertarik sama laki-laki. Dan kenapa saya berdiri? Ya karena saya perhatikan yang datang banyak kaum perempuan. Bukankah hasil penelitian, riset dan survei membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai kaum perempuan daripada laki-laki yang berdiri sebentar kelimpruk menunggu sudah tahan. Maka meskipun disediakan kursi saya pilih berdiri saja agar lebih dicintai ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada teman, dia prinsipnya gitu. Mumpung biasa, gak melurun, gak akan cangkem biasa.
Ada pangkatmu apa? Akeh ngomong. Sing pangkate dukur-dukur meneng. Soalnya yang ndak urun padha ae. Ngene ya. Muga-muga sing digawe acara iki gak duit dana teko nggone wong gering-gering iku. Masih aku ya wedi kualat, Bro, padha ae. Makanya kadang-kadang aku mikir, pekerjaan paling gak enak jadi dokter. Mentolo mangan kayane wong gering. Apa maneh dokter ndongane rumah sakit jiwa ya mentolo mangan kayane wong gendeng ae. Sembuh mbuh. Ana maneh dokter gigi oleh dhuwit perkara ongok-ongok cangkeme wong. Nyangapi cangkeme wong. Anakku bandanya kelemip bengok wis dadi, Bro. Ya Allah ya Karim. Saya itu ada teman, dia prinsipnya gitu, mumpung masih muda kerja dan kerja. Etos kerjanya tinggi, semangat kerjanya luar biasa. Prinsipnya ya mumpung kita masih muda kerja, dikumpulin, nanti masa tua tinggal dirasakan hasilnya. Dia prinsipnya seperti itu. Berhasil ya. Jadi miliarder muda. Umurnya cek 35 apa piro? Pabrike 8. Omahe Masya Allah. Kaya omahe demit. Mobil mewah 7. Nah istrinya jangan tanya. Wayu. Wis pokoknya wayu, cantik. Cara nduk kene kaya endi ya? Bentar ya. Sorry, Komandan, mohon izin. Kesempatan saya ya cuma lek wayang ini gitu. Kerjanya itu Allah menakdirkan lain. Dia mati di usia muda. Umur 35 tahun mati. Kurang duwe anak. Dunya sakmono akeh gak iso ngrasakno blas. Subhanallah. Lah sing paling membuat saya ngenes itu apa? Istrinya yang cantik itu akhirnya dinikah pembantune dhewe. Nah, padahal podo-podo yo sik pantesan aku yo karo pembantune. Kerja ndak karo-karuan ini cuma nyenengno pembantune tok, ngenakno pembantune tok. Lha ngono iku. Ya karena gak pinter syukur. Maka disyukuri nikmat Allah ini dengan cara syukur yang benar. Tasarrufun ni'mah fi mardatillah. Mendaya gunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak bersyukur, orang yang pandai bersyukur, itu mesti hidupnya bahagia. Kenapa orang itu hidupnya susah dan sakit-sakitan? Karena dia nggak pandai bersyukur. Mohon maaf. Terlebih dia sering mengeluh. Dikit-dikit wah aduh ya opo. Wah aduh ya opo. Wah aduh ya opo. Wah aduh ya opo. Saiki tambah nemen. Dikasih sedikit dia mengeluh, dikasih banyak dia selingkuh. Padahal ndak oleh lho mengkhianati istri. Mau Gus Ipul nyampe no. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang selalu mendoakan dengan ikhlas. Tapi di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Mesti. Maka istri semakin sukses, suami pasti semakin. Maka ibu-ibu para istri sukseskan dirimu, streskan suamimu. Nah suami kalau ingin sukses jangan lupa doa istri. Hoi. Kalau ingin lebih sukses ya harus tambah lagi yang mendoakan. Loh, kalau cuma satu namanya bukan istri, is one. Kalau dua is two. Kalau tiga baru istri. Kalau empat ya is four.
Makanya dalam beberapa kesempatan saya sampaikan kalau istrinya satu tuh namanya ya bukan kiai, ustadz. Istrinya satu ustadz, ustadz. Berikutnya kenapa orang itu susah hidupnya ndak enak ya? Karena terlalu banyak cicilan, banyak kreditan. Iyo biasanya sing sebelah kene iki lho tukang kredit kabeh iku. Ketiga, karena dia melupakan Allah, maka dia pun dilupakan oleh Allah. Barang siapa yang melupakan Allah, maka dia pun akan dilupakan oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah selalu kalian kepadaku, aku pun akan menzikirimu. Bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatku, jangan mengkufuri aku. Kata Allah seperti itu. Gampang ini loh. Kalau kamu zikir ke aku juga zikir ke kamu. Tak ke bahasa yang mudah difahami. Kalau kamu ingat aku juga ingat kamu. Kalau kamu nggak ingat aku juga nggak ingat kamu. Kalau kamu selalu ingat aku juga selalu ingat kamu. Kalau kamu terus ingat aku juga terus ingat kamu. Kalau kamunya selalu ingat akunya juga selalu ingat kamu. Kalau kamu jarang-jarang ingat aku juga jarang-jarang ingat kamu. Kalau ingatnya kamu ke aku cuma dikit, ingatnya aku ke kamu juga cuma dikit. Kalau kamu nggak pernah ingat aku sama sekali, aku gak ngurus raimu. Oh, cara Surabaya anae. Gusti Allah gayane ngono iku. Gayane Gusti Allah ngono iku, wis tak titeni ket biyen. Maka kenapa para kiai itu hidupnya mulia-mulia, walaupun kerjaannya ndak ketara, tapi kok sugih-sugih. Omahe apik, mobil ya ana sing nukokno. Bojo ya padahal nggak ketara kerja, sugih-sugih. Ya karena itu selalu ingat Allah, maka selalu diperhatikan oleh Allah, dimuliakan nama Allah. Aman aja makane kiai nang donya kok sugih, iku pantes ngono. Pantes, ana kiai sugih aja iri. Aja iri sugene, kepengin ngono ya tiru amaliae. Engko sampean nek mulya kaya kiai. Gimana? Tengah malam, dini hari jam 2:30 di saat enak-enaknya orang lelap tidur. Dengkur-dengkure wong turu, tanek-taneke wong turu. Bangun, langsung wudu. Ngoyo dhisik. Iki kate bantah iku. Makane tradisi iwek. Ngoyo dhisik. Nek mari ngoyo baru wudu ya cewek. Aturane sapa mari ngoyo langsung wudu. Cewek. Nek mari cewek baru ya katokan meneh. Sekalian praktis ngono lho. Itu satu paket memang itu. Terus pakaian rapi, gelar sajadah madhep kiblat qiyamul lail. Salat tahajud witir, mari ngono longgo sila wiridan dzikir sampai subuh gak berubah tuh kok ngono. Kuat ah sampean model ngono. Kuat. Ndak kuat yo terima-terima nasibmu kaya ngono iku. Kulo elek jare. Ya wis kere ae lek uripmu ngono.